siswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Saya akan melaksanakan video pembelajaran materi kelas 10 konfigurasi elektron siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 3 Menggala. Duduk siap. Kak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sudah ceria-ceria, semangat. Sudah sarapan? Sudah. Berarti kelas juga Ibu lihat sudah rapi, bersih ya. Sepertinya benar-benar kalian siap untuk belajar hari ini. Ya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kembali materi yang minggu lalu tentang proton, elektron, dan neutron. Bisa angkat tangannya yang masih ingat? Oke, Ina. Saya akan menjelaskan tentang apa itu elektron. Elektron adalah bagian atom yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Terima kasih. Proton? Oke, Aulia. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Bermuatan positif. Kalau elektron tadi yang bermuatan negatif, proton tadi inti atom yang bermuatan positif. Kalau neutron? Inti atom yang netral. Inti atom yang netral. Oke, good. Beri aplaus dong buat teman-teman. Oke, sekarang kalian bisa simak PPT Ibu. Ada gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa nih? Supermarket. Nah, kalau di supermarket itu coba kamu perhatikan nih baik-baik ya gambar ini. Apa yang terlintas atau yang kamu rasakan kalau kamu melihat gambar ini dan kamu masuk ke suatu supermarket? Yuk, ada yang bisa mengungkapkan? Kayaknya Alsa nih mau ngomong. Ayo Alsa. Kalau masuk supermarket itu rasanya senang. Senang. Terus kalau dilihat dari gambarnya? Semua barang-barang tersusun sesuai modelnya sama jenisnya. Jenisnya oke, good. Beri aplaus juga dong. Ya, jadi kalau di gambar ini kalian bisa lihat ya, barang-barang dagangan yang disusun itu sesuai dengan jenisnya kata Alsa tadi ya. Kalau di sini kita lihat ada air mineral semua gitu ya. Ya, di sini nanti di sini ada susu semua. Itu agar saat kalian ke swalayan bisa mencari barangnya itu mudah ditemukan. Nah, jadi tidak hanya barang-barang dagangan ini saja yang harus kita susun sesuai kategorinya. Kita punya unsur-unsur kimia juga disusun dalam suatu sistem tabel sistem periodik unsur itu berdasarkan jenis dan sifat-sifatnya. Nah, untuk itu inilah kalian harus mengetahui manfaat gitu ya dari kita belajar tentang konfigurasi elektron. Ya. Ibu sudah coba dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah kirimkan link pretest di grup kita. Coba dicek apakah terbaca. Kalau terbaca, silahkan dikerjakan. 3 menit cukup ya. Diisi semampunya, sejujurnya aja nggak apa-apa. Selesai? Selesai. Oke. Ibu lihat di sini nilainya ya masih banyak yang belum tuntas, tapi kita lihat nanti apakah ada perkembangan setelah akhir pembelajaran ya. Karena di sini
Ibu sudah menyiapkan juga lembar penilaian. Penilaiannya tidak hanya pengetahuan, nanti Ibu udah ambil dari pretest dan posttest. Ini juga ada penilaian sikap, ya. Sikap kalian pada saat diskusi gitu. Di sini yang Ibu ambil keaktifannya, kolaborasinya ya, bekerja samanya, dan juga rasa toleransi. Jadi yang Ibu ambil. Kemudian juga ada penilaian terhadap teman sebaya. Nanti Ibu kasih juga lembarannya. Jadi ada 3 ya, ada pengetahuan tadi dari pretest, ada sikap juga Ibu akan lihat selama pembelajaran ini, selama diskusi nanti, selama presentasi ya. Dan keterampilannya yang Ibu nilai itu pada saat kalian menyajikan hasil presentasi ya, hasil diskusinya. Kemudian apa saja prosedur-prosedur yang kalian lakukan, dan juga nanti cara kalian membuat kesimpulan dan menanggapi dari pendapat atau pertanyaan dari kelompok lain. Oke? Dan ini tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran guided inquiry, diharapkan siswa dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, dan menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Dapat menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi agar dapat dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, yaitu kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian kompetensi dasarnya itu yang 3.3, menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar dari setiap golongan dalam tabel periodik. Dan 4.3, kompetensi 4.3 menentukan letak unsur suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi sudah jelas ya, hari ini kalian itu belajar tentang apa, tujuannya apa. Ya, saya minta kalian sekarang juga membentuk 4 kelompok kecil ya. Nanti yang ketua kelompoknya yang putra ya. Yuk sekarang duduk dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 siapa? Kakak Rudi. Kelompok 2 Alsa. Kelompok 3 ya, jadi ada ketuanya ya. Oh ya, kelompok 4 Angga. Ini yang KPD-nya ya. Juga. Angga kasih jalan. Kalian kebanyakan ya? Nah. Sudah semua dapat? Sudah Bu?
Coba perhatikan LKPD-nya ya. Ini Ibu juga ada tampilnya di depan. Lihat juga yang kalian buka. Ada kelas kelompok. Tulis kelompok 1 kan tadi Ibu tentukan ya, seperti kelompok 1. Anggotanya. Lihat petunjuknya ya. Petunjuk penggunaan LKPD. Kalian harus juga menyiapkan buku referensi. Bisa dibuka link bahan ajar yang Ibu berikan dan juga link video YouTube yang Ibu bagikan di grup kita ya. Sebagai bahan pembelajaran kalian, ada buku paket kalian, ada link video, dan juga link bahan aja dari Ibu. Di dalamnya akan ada informasi sedikit di sini di pendahuluan tentang konfigurasi elektron. Kalian baca dulu. Kemudian kalian harus menjawab ya, di sini ada informasi ya. Informasi tentang materi. Di sini ada titik-titik ya, pertanyaan kunci. Nah, kalian menjawab pertanyaan kunci yang ada di LKPD tersebut dan menentukan kesimpulan. Ya, di akhirnya juga ini akan ada soal-soal. Jadi bekerja sama. Nanti Ibu akan minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk menguji pemahaman proses kalian, di akhir ada soal evaluasi. Bisa dikerjakan soal evaluasinya untuk membuktikan. Gitu ya. Ibu beri waktu 30 menit cukup? Cukup ya. Kita mulai dari konfigurasi elektron berdasarkan apa di situ? Teori atom Bohr ya. Pada teori atom Bohr ya. Bisa juga kalian buka link YouTube yang sudah Ibu berikan dan bahan ajarnya. Silakan. Kalau sudah kalian mengerjakan yang konfigurasi elektron atom Bohr, baru kalian mengerjakan yang konfigurasi elektron teori mekanika kuantum. Oke. Kalian menuliskan jawabannya di depan. Gimana kelompok ini? Ada pertanyaan? Lancar ya sampai saat ini ya. Sudah diputar link YouTube-nya. Rabuin lagi ya. Bisa ya, atau ada yang mau melakukan? Tidak ada. Gimana kelompok waktu? Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Baik, sudah selesai semua? Ya. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa ke depan. Yang lain menyimak ya. Ya, Bu.
Waktunya kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saparudin, ada pun teman-teman saya. Rasipo Partos Manija, Rizky Damianti, Cindy Sandora, Yasra Madani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konfigurasi elektron. Untuk menemukan hasil dari jumlah elektron maksimum, kita perlu menjumlahkan tabelnya menggunakan rumus 2n kuadrat. Kalau 2n kuadrat, n-nya kita isi pakai tingkat energi elektron. Contoh yang pertama, ini kan 1, berarti 1 kuadrat. 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat itu hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Kalau yang kedua, 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Kalau yang ketiga, 3 kuadrat. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 9 kali 2 hasilnya 18. Terus yang keempat, 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. 16 kali 2 hasilnya 32. Terus yang kelima, 5 kuadrat. 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. 25 kali 2 hasilnya 50. Yang keenam, 6 kuadrat. 6 pangkat 2 hasilnya 36. 36 kali 2 hasilnya 72. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Untuk yang kedua, kita akan mencari tentang jumlah elektron valensi, golongan unsur, jumlah kulit, dan periodenya. Yang pertama itu kan 3 Li. Terus jadi di sininya 2, di sininya 1. Kenapa? Karena 2 tambah 1 hasilnya 3. Terus jumlah elektron valensinya berapa? Karena ini paling belakang, jadi di sini tulis 1. Kemudian tentang golongan unsurnya, karena elektron valensinya 1, maka jumlah golongan unsurnya adalah 1A. Jumlah kulitnya ada berapa? 1, 2. Makanya di sini tulis 2. Kalau jumlah kulitnya 2, maka periodenya juga 2. Lanjut 11. 2. Ini 8. Ini 2 tambah 8 artinya 10. Ini kan karena kita butuh 11, makanya kita tulis 1. Karena 2 tambah 8 tambah 1 hasilnya 11. Karena jumlah elektron valensinya paling belakangnya berapa? 1. Tulis 1. Golongan unsurnya karena ini 1, ini juga 1A. Jumlah kulitnya berapa? 1, 2, 3. Makanya di sini tulis 3. Karena jumlah kulitnya 3, maka periode unsurnya juga 3. Oke, yang ketiga adalah buat yang ini unsur yang golongannya sama, kita lihat di sini yang golongannya sama adalah 3 Li dan 11 Na karena sama-sama golongan 1A, dan 7N dan 15P karena sama-sama golongan 5A. Kemudian yang kedua adalah golongan yang kelompok unsur yang periodenya sama. Kita lihat di sini yang periodenya sama adalah 3 Li dan 7N karena sama-sama periode 2, dan 11 Na, 12 Mg dan 15P karena sama-sama periode 3. Kesimpulannya adalah buatlah kesimpulan bagaimana. Ayo yang lain ya, kalian tinggal baca aja apa yang kalian sudah diskusikan. Kesimpulan konfigurasi elektron secara teori, atom Bohr menyusun elektron sesuai tingkat energi kulit atom. Jadi penyusunan elektronnya itu berdasarkan kulit Atom. ya. Kita lihat tadi dengan konfigurasi elektronnya 281 tadi ya, 28. Bagaimana pendapatnya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sama? Ya, jadi kesimpulannya adalah konfigurasi elektron secara teori atom Bohr menurut kelompok 1, penyusunan elektron Sesuai tingkat dengan tingkat atom. energi kulit atom. Karena tidak ada lagi tanggapan, silahkan ditutup.
Cukup dan sampai sini aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang teori atom mekanika kuantum. Ya, kelompok Sri Arya, silakan ke depan. Kita akan lihat perbedaannya antara teori atom Bohr. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Saya sebagai moderator di sini, perkenalkan nama saya Alsa Fernando Putra. Di sini saya membawa rekan yang bernama Ina Inaya, Aulia, Ina, Ira, Arya. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi 1S1, 2S2, 2P6 ini adalah subunit dari konfigurasi elektron. Yang kita butuhkan adalah 3Li. Karena 1S2 ini adalah elektronnya 2, maka kita tulis 2. Karena ini 3, kita hanya membutuhkan 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya sama seperti yang di atasnya. Karena untuk menjadi stabil itu harus penuh atau setengah penuh. Sedangkan penuh adalah 3D10 dan setengah penuh adalah 3D5. Jumlah elektron valensi terluar adalah 1. Jadi golongan unsurnya adalah 1A. Dan kulit terluarnya adalah 2. Maka periode unsurnya adalah 2. Sama dengan seterusnya untuk jumlah elektron, golongan unsur, kulit terbesar, dan periode. Jika ingin menulis subunit, itu akan ditulis seperti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3D10. Tapi jika ingin ditulis dengan elektronnya saja, itu bisa ditulis dengan 2, 6, 2, 1, atau 5. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok? Kelompok 3. Maaf, kami ada yang beda. Untuk yang 24CL itu konfigurasinya 226, 26, 624. Terus yang 29CU kami ujungnya 4S2, 3D9. Oke. Jadi kalau di sini kelompok ini 4S1, 3D5, tapi kelompok 3 4S2, 3D4. Gitu juga yang ini ya, jadi ada beda ya. Kelompok 3 dia 4S2, 3D9. Bisa menjelaskan? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk konfigurasi elektron 3D, jika ingin stabil, itu ada setengah, penuh, dan penuh. Untuk setengah penuh, itu ada 5. Dan untuk penuhnya ada 10. Jadi jika ingin stabil, kita harus penuhin dulu yang 3D. Maka, yang satu elektron ini hilang, dimasukin ke yang 3D. Sama juga seperti yang 29C. Oke, Bu, Ibu luruskan sedikit ya. Bukan ada yang hilang. Ini sudah memberikan penguatan lagi ya. Jadi kan sebenarnya untuk kelompok 3 tadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D4. Sedangkan kelompok ini tadi ujungnya 4S2, 3D10. Itu semuanya memang benar ya, benar. Cuman pada saat kondisi di elektron itu 4S2 dan 3D4, dia tidak stabil. Jadi bukan hilang ini, tapi dia berpindah. Ya, jadi yang di 4S1-nya itu akan berpindah ke 3D4 lagi, biar dia stabil setengah penuhnya 5. Maka jadilah 4-nya tinggal 1. Jadi bukan hilang. Jadi karena dia tidak stabil, dia berpindah. Dia kalau sudah stabil ya seperti ini. Betul juga kelompok 3 seperti
ini apakah perlu diingatkan lagi, karena dia tidak stabil, maka elektron yang di 4s-nya akan berpindah untuk memenuhi si 3D dulu, apakah dia mau penuh atau setengah. Oke ya? Paham semuanya? Paham. Oke. Lanjut ke kesimpulan, bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah konfigurasi elektron secara teori mekanika kuantum, penyusunan elektron berdasarkan tingkat energi subkulit. Penyusunan elektron dari tingkat subkulitnya. Oke. Apalagi ada yang ingin ditanyakan? Jadi perbedaannya adalah kalau tadi atom bor tingkat kulitnya, kalau yang mekanika kuantum Subkulitnya. Oke. Ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tolong dimatiin, Nak? Kita akan lihat misalkan sama-sama 11 Na ya. Oke. Konfigurasi elektron ini 11 Na. Ini yang atom bor. Ini yang kuantum. Ini yang berdasarkan mekanika kuantum. Sama-sama 11 Na ya. Tadi temannya jawab 2, 8, 1. Ya. Elektron terluarnya 1. Berarti EVA-nya 1. Ya, maka golongannya 1A. 1A. Ya. Kulitnya 1, 2, 3 ya. Kulit 3, maka Periodenya 3. periodenya 3. Ya, tadi kulit K maksimal 2, kulit L maksimal 8, kulit N tadi Nasifa maksimal berapa? 18 ya. Ya, kulit K, L, M, N tadi 32 elektron ya. Kalau dia sudah maksimal, sisa elektronnya akan ke kulit-kulit selanjutnya. Kalau yang secara mekanika kuantum ya, ini subkulit ya. Kulit apa? Kulit atom. Subkulit atom. Ya, subkulit atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1 ya. Ini yang keluar ya, kita ambil EVA-nya 1, maka golongan 1. A ya, karena dia masih subkulit N. Tadi yang B tadi karena sudah melibatkan subkulit D. Ini belum ya. Lihat sini 1, 2 dan 3. Ini adalah kulit atom. Kulit atomnya sama dengan dia ya 3, maka periodenya juga 3. Ternyata hasilnya sama ya. Hasilnya juga dapat golongannya 1A. 1A. Periodenya 3. Periodenya 3. Gak masalah, boleh kalian bisa pakai berdasarkan teori atom bor, boleh juga pakai berdasarkan karena hasilnya sama. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silahkan tadi Ibu sudah kasih link post testnya, soalnya sama kayak yang pretest tadi ya. Kita lihat nanti perbedaan nilainya. Ibu kasih waktu sama lah ya, 3 menit ya, waktu Ya, Bu, yang 3 sama, menit soal aja. yang sama. Sudah? Nah, kalau sudah, yang di bawahnya lagi itu tentang refleksi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang situasi kondisi kalian pada saat pembelajaran. Sudah dibuka? Sudah. Itu pertanyaannya apa? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran seperti itu, ada ya? Iya, Bu. Semua pertanyaan-pertanyaan
sejujur-jujurnya saja, tidak apa-apa. Sudah diisi? Sudah selesai semua? Mika sudah? Benar. Udah, Bu. Sudah ya. Oke, Ibu sudah mendapatkan nilai sikap kalian, keterampilan kalian, dan juga hasil pengetahuannya ya dari pretest dan post-testnya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Jadi Ibu mohon sekali sebelum kita melakukan proses pembelajaran, tolong dibuka kembali ya, dibaca dahulu materi tentang bilangan kuantum. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.